Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Capanginden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamandunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah online bersama Betani Kids Ministries. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa sama-sama ya. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami semua boleh berkumpul secara online Tuhan untuk kami beribadah Tuhan. Tuhan Yesus, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Engkau berkati hati kami, jadikan tanah yang subur untuk siap menerima firman-Mu. Beri kami sukacita-Mu, beri kami Roh Kudus yang membimbing kami dan mengajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kenapa Kak Amsal kok sedih gitu sih? Iya Kak, aku kangen sama teman-teman. Biasanya loh kalau hari Minggu gini kita bisa ibadah secara langsung. Udah 1 tahun loh Kak Imen gak kerasa gak ketemu sama teman-teman di rumah. Kak Amsal jangan sedih dong. Justru kita harus lebih semangat. Kita harus semangat puji Tuhan. Terus kita juga harus rajin berdoa supaya kita bisa kumpul lagi sama-sama. Gitu Kak. Iya ya. Aku jadi inget deh. Dulu waktu kita ibadah di gereja ada satu lagu untuk menyapa adik-adik semua yang ada di rumah. Lagu apa itu Kak? Ayo kita mau nyanyikan bersama-sama ya. Oke. Mari bangkit berdiri bersama, kita menyanyikan bersama-sama. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus serta kita. Wow, habis nyanyi lagu tadi aku jadi semangat puji Tuhan jadi Kak. semangat ya. Oh iya, Kak Imel ada lagu baru nggak yang bisa diajarkan ke teman-teman semua? Kayaknya ada Kak ini Kak. Kita mau belajar sama-sama ya. Oke, nanti tiruin gerakannya Kak Imel sama Kak Amsal. Oke? Oke, siap. I wanna do right, gonna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. Hey, hey, every word I say, ooh,
Siapa yang rindu untuk menyenangkan hati Tuhan? Angkat tangan kanannya. Wow, banyak juga ya yang mau menyenangkan hati Tuhan. Ya, betul Kak. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Sambil angkat tangan kanannya, kita mau nyanyikan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Lebih sungguh-sungguh lagi kita nyanyikan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kak Amsal aja, taruh tangan kananmu di dada. Kita mau menyembah Tuhan bersama-sama ya. Haleluya, 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 haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. 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 Tuhan Yesus baik, Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya, haleluya.
firman-Mu. Kita mau katakan haleluya, kita mau sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita nyanyikan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Lebih semangat lagi kita nyanyikan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Shalom adik-adik, kembali lagi berjumpa dengan Kak Haris pada hari ini. Siapa yang rindu mendengarkan firman Tuhan, angkat tangannya. Ya, kita semua pasti rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dengan berdoa ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada hari ini Tuhan. Kami masih bisa beribadah secara online. Tuhan, pada hari ini kami sangat rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, beri pengertian kepada setiap kami, supaya kami benar-benar mengerti isi dari firman-Mu, dan kami bisa menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Sebelum kakak membahas kisah tentang sup kacang merah, kakak ada pertanyaan. Ada yang ingat nggak anak dari Abraham namanya siapa? Ayo, ada yang ingat nggak? Siapa ya? Siapa ya anak Abraham itu? Ya, anak Abraham namanya Ishak. Pada saat itu, Ishak berumur 40 tahun, memiliki istri yang bernama Ribka. Namun mereka belum dikaruniai anak oleh Tuhan. Sehingga pada saat itu Ishak berdoa pada Tuhan, meminta pada Tuhan supaya mereka dikaruniai anak, dan Tuhan mengabulkan. Tuhan memberikan anak kepada Ishak dan Ribka ini bukan satu adik-adik, tapi kembar. Ada dua kan berarti. Siapa namanya? Ada yang tahu nggak? Yuk, ada yang tahu nggak? Ini dia namanya, Esau dan Yakub. Kita baca dulu ya adik-adik di Kejadian 25 ayat 25. Setelah Ribka mengandung, Ribka hamil, keluarlah yang pertama. Warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu dia dinamai Esau. Kemudian keluarlah adiknya
tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Jadi anak pertama namanya siapa adik-adik? Esau. Anak kedua namanya Yakub. Pada saat Esau dan Yakub ini lahir, Ishak sedang berumur 60 tahun. Kita baca selanjutnya adik-adik, ayat 27. Esau dan Yakub ini anak kembar, tapi memiliki perbedaan adik-adik. Kita baca ya. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Jadi Esau ini orangnya suka berkeliling di hutan, berkeliling di padang. Dia suka berburu hewan di sana. Kemudian dagingnya dibawa pulang ke rumah. Nah, tapi berbeda dengan Yakub. Yakub ini adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Yakub ini berarti anak rumahan adik-adik. Dia nggak suka keluar-keluar. Dia maunya di rumah terus. Beda tuh dengan Esau yang suka berburu keluar rumah. Nah, Esau ini yang berburu, yang tadi dagingnya hasil buruannya dibawa pulang, ia pasti masak, kemudian diberikan kepada ayahnya yang bernama Bapak Ishak. Sehingga Bapak Ishak ini sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruannya. Jadi Bapak Ishak, ayah Esau itu suka kepada Esau, sedangkan istri dari Bapak Ishak yaitu Ibu Ribka ini lebih sayang kepada Yakub, karena Yakub ada di rumah terus ya, mungkin ya mamanya lebih senang pada anak yang ada di rumah terus tuh pasti. Nah seperti itu. Jadi Ishak sayang kepada anak yang pertama yaitu Esau, sedangkan istrinya Ribka sayang kepada anak yang kedua yang bernama Yakub. Nah, ada kejadian yang lebih menarik lagi nih adik-adik. Ketika Yakub ada di rumah, Yakub itu sedang masak nih, sedang membuat sesuatu. Pada saat itu juga Esau yang tadi berburu, mungkin berpanah, terus membawa hewan tuh, pulang ke rumah. Sampai di rumah, ketika Yakub masak, pasti mencium aroma-aroma makanan. Ketika orang berburu setelah keluar dari rumah, pasti kan lelah, pasti kan lapar kan adik-adik. Ketika sampai di rumah, mencium aroma yang lezat. Enak nih masakannya. Siapa ya enak nih? Tambah lapar nih. Akhirnya Esau itu datang lelah dari padang dan berkata kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Jadi Esau itu setelah sampai rumah mencium aroma yang lezat itu, kan lapar, lelah, langsung bilang ke adiknya untuk memberikan masakannya supaya dia bisa kenyang. Tapi apakah adiknya langsung memberikan adik-adik? Apakah Yakub langsung, "Oh ini kak, silakan dimakan"? Oh jelas tidak. Yakub tidak langsung memberikan pada saat itu. Kita baca ya di ayat selanjutnya, ayat 31. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Jadi adiknya ini yaitu Yakub meminta imbalan kepada kakaknya untuk menjual hak kesulungan. Hak kesulungan ini hak yang istimewa. Hanya dengan semangkuk sup kacang merah, Yakub ini minta tukarnya hak yang istimewa, hak kesulungan pada saat itu. Ya, kemudian Esau menjawab, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Esau itu karena lapar ya mungkin, apapun yang diminta darinya dia berikan supaya dia menjadi kenyang. Nah, kita baca di ayat selanjutnya adik-adik, ayat 33. Kata Yakub, nah ini adiknya lagi, meminta kakaknya untuk apa? Bersumpah dahulu kepadaku.
Kemudian maka bersumpahlah Esau kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungan kepadanya. Jadi setelah bersumpah, Esau ini memberikan hak kesulungannya kepada adiknya. Yang berarti dia sudah nggak punya hak kesulungan. Orang yang punya hak kesulungan itu dianggap sebagai kakak kan, orang yang tertua. Tapi setelah menjualnya kepada adiknya, jadi tertukar nih adik-adik. Esau ini jadi anak yang kedua, sedangkan Yakub yang menerima hak kesulungan dari Esau itu menjadi anak yang pertama. Hanya karena semangkuk sup kacang merah, hanya karena Esau lapar, dia menjual hak kesulungannya supaya ia kenyang. Kita baca nih di ayat 34. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Artinya memberikan, ini kak sup kacang merahnya. Kan Yakub pasti senang sudah dapat hak kesulungan. Ini kak sup kacang merahnya. Kemudian Esau ini makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Setelah kenyang, langsung pergi tuh Esau. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Hanya karena lapar, hanya karena semangkuk sup kacang merah yang membuatnya kenyang, dia menjual hak kesulungan. Esau ini memandang ringan hak kesulungan itu. Wow, apa sih kak hak kesulungan itu? Nah, hak kesulungan itu adalah hak yang dimiliki oleh anak sulung, anak yang pertama kali lahir. Dia adalah ahli waris dari keluarganya. Pada zaman itu, anak pertama memiliki hak kesulungan itu, sehingga ketika mendapatkan warisan, jumlahnya pasti lebih banyak daripada anak yang kedua. Nah, kemudian anak yang memiliki hak kesulungan itu memperoleh berkat perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Ketika itu Tuhan kan berjanji kepada Abraham, memberkati Abraham sampai ke bangsa-bangsa. Ketika anak yang memiliki hak kesulungan itu pasti akan menerima berkat perjanjian itu, pasti menerima janji Tuhan itu di dalam kehidupannya. Nah, tetapi karena Esau menjual hak kesulungannya, itu berarti Esau ini sedang memandang rendah berkat-berkat Tuhan dan janji-janji yang Tuhan berikan. Atau dengan kata lain, Esau ini menganggap ringan, menganggap remeh anugerah yang Tuhan berikan. Ia lebih memilih kesenangan sesaat. Ia hanya memilih supaya kenyang pada saat itu, tapi tidak memikirkan berkat yang akan dia terima dari Tuhan. Dia meremehkan adik-adik. Nah, jadi pelajaran yang pertama yang dapat kita peroleh dari kisah Yakub dan Esau yaitu yang pertama, jangan pernah tukar anugerah yang Tuhan berikan dengan hal-hal yang ada di dunia. Ini tadi kan Esau menukar anugerah dari Tuhan, yaitu hak kesulungan. Tuhan sudah kasih hak kesulungan itu dengan cuma-cuma karena anak pertama sudah pasti secara cuma-cuma dapat hak kesulungan itu. Tetapi Esau menukarnya dengan hal-hal yang ada di dunia, yaitu semangkuk sup kacang merah tadi. Jadi Esau ini menukar anugerah yang Tuhan berikan. Jadi yang pertama, jangan pernah tukar anugerah yang Tuhan berikan ya adik-adik. Tuhan sudah memberikan kita talenta. Kalau kita diberi talenta bermain musik, kita kembangkan ke arah yang positif, ke arah untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk berbuat dosa adik-adik. Jangan pernah hanya karena kita ingin diberi uang lebih banyak, kita bermain musik bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita nggak boleh seperti itu ya adik-adik. Kita harus terus hidup benar di hadapan Tuhan supaya kita bisa menikmati anugerah Tuhan itu seumur hidup kita. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang jangan pernah menganggap remeh setiap anugerah yang Tuhan berikan. Tadi kan Esau menganggap remeh tuh. Buat apa? Sebentar lagi aku akan mati.
nggak ada artinya lah hak kesulungan itu. Nah, Esau kan menganggap remeh pada saat itu. Dia menganggap remeh, akhirnya menukarkan pada saat itu dengan sup kacang merah. Kita juga nggak boleh menganggap remeh anugerah yang Tuhan berikan. Ketika kita diberi talenta, kita nggak boleh menganggap remeh. Udah, nggak usah bermain musik. Padahal kita dikasih talenta musik. Buat apa sih bermain musik? Kalau Tuhan kasih talenta kepada kita, Tuhan kasih anugerah kepada kita, pasti ada tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Namun tidak berhenti di situ saja, adik-adik. Anugerah yang Tuhan berikan itu bukan hanya sekedar talenta, kesehatan, berkat materi saja, tetapi ada anugerah terbesar, terindah yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita, yaitu anugerah keselamatan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib. Darahnya tercurah bagi kita. Tuhan Yesus menebus kita dari belenggu dosa, supaya kita tidak hidup di dalam maut akibat dosa, tetapi kita memperoleh kehidupan yang kekal. Begitu besarkah adik-adik anugerah yang Tuhan berikan, yaitu anugerah keselamatan. Kita bisa hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Masa ya kita mau menukarnya dengan hal-hal yang ada di dunia, seperti uang yang bisa habis? Masa ya kita mau menganggap remeh anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dengan kita berbuat dosa? Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh meremehkan, kita tidak boleh menukar anugerah keselamatan yang telah Tuhan Yesus berikan bagi setiap kita, orang yang percaya kepadanya. Hanya dengan kita menjaganya, kita dengan hidup benar, kita hidup kudus di dalam Tuhan, kita akan bisa menikmati setiap anugerah yang Tuhan berikan. Kita akan bisa menikmati kehidupan kekal itu bersama dengan Tuhan Yesus. Siapa di sini yang mau terus menikmati anugerah Tuhan? Anugerah keselamatan, ya setiap kita pasti mau menikmati anugerah Tuhan. Kita mau terus menikmati anugerah keselamatan. Yang mau, kita harus terus hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Jikalau ada teman yang mengajak menyontek, kita harus berani tolak. Jika ada teman yang mengajak kita bermain pada saat jam ibadah sekolah minggu, kita harus menolak juga. Kita harus mengutamakan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan sepanjang hidup kita. Ya, sebelum kakak akhiri, kita baca ayat hafalan kita pada hari ini di 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita ulang sekali lagi adik-adik. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Artinya adik-adik, Tuhan Yesus telah rela mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus menebus kita bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Oleh karena itu adik-adik, mulai saat ini kita jangan pernah meremehkan, kita jangan pernah menukar anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan. Untuk menjaganya, kita harus hidup benar, kita harus hidup kudus, dan selalu mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita.
Semoga firman Tuhan yang kakak sampaikan pada hari ini dapat memberkati kita semua ya adik-adik. Sampai jumpa di ibadah GSKI Bethany Kids Ministry minggu depan. See you and God bless you. Hey guys, we are doing Jacob. Last week we talked about Jacob and Esau, and today we are doing the 3 sins against Jacob's father. One is lying, do not lie. One is do not cheat, where he pretended he was his brother Esau. And then one is do not steal, where he stole his brother Esau's birthright by giving his father the soup. So this is what we're making today. It's really cute. He's on a little popsicle stick. If you don't have a popsicle stick, you can maybe use a straw or something like that, tape it on the back. But let's get started. We have the template here that you can download. And then we actually need scissors, popsicle stick or straw, whatever you want to use to hold them, glue, a cotton ball for his hair, and markers right here, markers. And I used oatmeal in my soup. The reason I used oatmeal is because oatmeal's super light and you don't want anything really heavy holding on it. So you could do Cheerios or something like that, just something that represents the soup, okay? So the first thing we're gonna do is color this guy. And we'll cut out the bowl and we'll cut out the tongue. So now that I have it all cut out, I'm gonna assemble it. Now, do not cheat is where we're gonna put the cotton ball. The cotton ball's kind of big, so I'm gonna cut it in half because it's a little big. And then I'm just gonna glue that there, okay? And then this is gonna go over kind of like he's holding it on this hand. So let's glue those first. Okay. And then same thing with the bowl of soup. It can just kind of go where his thumb and stuff is, right here. Kind of looks like he's holding it. It says, do not steal. I love this too. It says, the Lord hates cheating and delights in honesty, Proverbs 11:1. It's a good Bible verse to remember. Okay, now let's get out the oatmeal. And I'm just gonna put some glue all throughout this here. Make sure you can see that. Just inside the bowl. Okay. Just gonna put some oatmeal because it's nice and light and it's not gonna make it too heavy where it's gonna tip. And you don't have to fill the whole thing. You can just put a few. Yeah, that looks good. There we go. Then we're gonna let that dry and then I'm gonna show you how to put the tongue on. Okay, I'm gonna show you how to cut the slit. The easiest way to do it in his mouth is to kind of pinch it a little bit. And you might need an older sibling or mom or dad to do it for you. And you're just gonna cut enough that it looks like the tongue will fit. You could draw a line too to see how far. Let's see. It's not quite big enough. So I'm gonna cut it just a little bit more. There. And here. And then you're gonna put it in from, hopefully you can see this, put it in from the back side. Yeah, that's good. Okay, now be careful because it can rip. I think I need a little bit more, just a tiny bit more. Okay, so let's have it. That's
Perfect, look at that. Now we're gonna bend the back down, okay? So his tongue kind of just hangs like that. Now, if you've got any little pieces hanging, just gonna cut those off so they don't show. And then we're gonna glue the back. Make sure you can see the whole thing. It says do not lie, and try to make it a little bit even if you can. Okay, so now we're gonna turn him over and we're gonna glue that just so that stays down. Okay, and then we're gonna glue our popsicle stick, however long you wanna glue it. So I'm gonna put it right on the popsicle stick so I'm not making too much of a mess. It's probably good. And there we go. So here's what he looks like. Jacob, right there, we've got all 3 sins covered. I hope you enjoy this craft. Now listen, if you don't have a popsicle stick, actually you could go buy some healthy popsicles and eat one and then use it and do the craft when you buy one. Or you could do straws. If you've got a couple of straws, you could actually use some straws. You could even tape them on the back. Might be easier than gluing straws. So, okay, I hope to see you guys next week and I can't wait to see you at church. Bye-bye. Adik-adik, kita sudah selesai ibadahnya hari ini. Sekarang kita mau tutup ya dengan kita berdoa sama-sama. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, kami mau Tuhan untuk selalu memuji Engkau, menyembah Engkau dan menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat mulut kami, lewat suara kami, nyanyian kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati kehidupan kami, sekolah kami, keluarga kami, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Papa mama kami, adik-adik kami, kakak kami, semuanya Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menjagai dan menyertai. Tuhan Yesus, berkati kami supaya semakin hari kami semakin menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.